Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi dalam keluarga Indonesia. Kita akan belajar kali ini di segmen pernikahan, hubungan suami istri. Dan topiknya adalah jangan selalu menjadi 4 peran yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu jangan selalu menjadi guru, jangan selalu menjadi polisi, jangan selalu menjadi jaksa, jangan selalu menjadi hakim untuk pasanganmu. Karena pernikahan itu kalau boleh digambarkan adalah seperti perbincangan 2 orang, sahabat, suami istri, laki perempuan ini, dalam perjalanan yang sangat panjang. Kita menganggapnya minimal 50 tahun. Jadi, percakapan panjang yang dilakukan oleh 2 sahabat pria wanita yang diikat oleh perjanjian disertai dengan keintiman, percakapan yang panjang. Artinya dalam percakapan bisa terjadi salah bicara. Dalam percakapan bisa terjadi salah paham, salah komunikasi, salah pengertian. Bisa juga dalam percakapan terjadi perdebatan yang suaranya semakin keras. Hal yang normal. Mengapa? Percakapan panjang selama 50 tahun lebih atau 60 tahun lebih pernikahan. Tidak mungkin semuanya akan mulus. Tidak mungkin semuanya akan baik-baik saja. Tidak selalu pasanganmu ini akan selalu bisa mengimbangi cara bicaramu. Atau tidak selalu kamu sebagai pasangannya bisa memahami hatinya, memahami batinnya, lalu memposisikan dengan tepat supaya semuanya baik-baik saja. Kadang pembicaraan panjang selama 50-60 tahun itu. Kadang pembicaraan yang sesuatu yang sederhana, yang kecil, yang mungkin tidak berarti dianggapnya. Tapi sebenarnya itu membangun akan pertemanan, persahabatan, bahkan membangun pengetahuan seperti apa respon dari suamimu atau istrimu. Tapi kadang juga pembicaraanmu begitu serius, sangat serius. Ada tawar-menawar, ada keputusan, dan ketika dijalankan ternyata tidak tepat karena kondisinya berbeda, dampaknya semakin buruk. Maka dibuat pembicaraan ulang, kemudian tawar-menawar lagi, lalu dibuat kesepakatan baru. Biasa dalam pernikahan, biasa suami istri. Jangan berpikiran bahwa sekali keputusan selama-lamanya akan baik. Belum tentu. Contoh tentang mengatur keuangan rumah tangga. Di awalnya disepakati berdasarkan pengalaman sementara, maka karena yang lebih boros mengakunya yang sang istri, maka sang suamilah yang memegang, mengendalikan keuangan. Dan prinsipnya sudah diketahui, terbuka, jujur apa adanya, yaitu saling percaya, demi kepentingan bersama, dan didasari oleh cinta. Sudah tahu, tapi pada pelaksanaannya bisa berbeda. Ketika bulan pertama dipraktekkan, bulan kedua, bulan ketiga, semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ternyata bulan ke-10, sang suami ini menyimpan sesuatu.
yang tidak diutarakannya di depan. Dia ternyata memiliki hutang dan dia malu mengatakan di awal. Tapi kan sudah menikah dan sudah dijalani. Dan ketika hutang itu dibuka apa adanya, maka itu mengagetkan sang istri. Itu hutang kesalahan sebelum menikah. Tapi ternyata diangsur suaminya terus-menerus. Selama ini tertutupi. Mengapa? Karena suaminya juga pinjam uang untuk itu. Di bulan ke-10, bulan ke-11 terjadi perubahan. Perubahan apa itu? Perubahan kesepakatan. Bahwa oke, mulai sekarang, karena ya kondisinya seperti ini, kamu tidak cukup terbuka dan jujur, dan ternyata membebani keuangan kita, maka kesepakatan awal dulu bahwa kamu yang pegang keuangan digeser ke aku sebagai pemegang keuangan pihak istri. Gak masalah. Yang penting apa? Prinsipnya dipegang. Dan itu pun bisa berubah lagi dari tahun yang kedua, tahun yang ketiga. Santai saja. Selama tawar-menawar, kesepakatan dibuat, dijalankan dengan baik, maka pernikahanmu baik-baik saja kok. Jadi, kalau pernikahan digambarkan seperti pembicaraan panjang, dua sahabat pria wanita yang terikat perjanjian, sepanjang 50 tahun bisa terjadi banyak hal. Karena itu, milikilah pikiran bahwa suatu masalah bukan akhir segala-galanya. Selalu akan ada jalan keluar. Salah paham, selalu ada kesempatan. Salah ngomong, selalu ada maaf. Minta maaf, dimaafkan. Jadi, suami istri berbincang dalam perjalanan yang panjang. Lalu, jangan selalu bersikap seperti guru yang terus-menerus mengajar, menasehati, tanpa merasa bahwa dia juga perlu dinasehati, dia juga perlu diajar. Jadi seimbang. Karena itu saya tidak setuju sebagai guru. Sesekali okelah muncul bagian dari tidak sengaja. Tapi lebih baik jadilah sahabat, jadilah teman, jadilah kekasih. Sekali lagi, jangan selalu juga bersikap sebagai polisi yang melihat, menemukan pelanggaran, kemudian memeriksanya, menuntutnya, menyusunnya, BAP, berita acara pemeriksaan, disimpan, suatu kali akan dimunculkan lagi. Tolong, jangan bersikap begitu dengan istrimu terus-menerus, suamimu terus-menerus. Jangan. Bersikaplah sebagai teman, sahabat, yang ketika menemukan kesalahan, berpikirlah aku bisa melakukan kesalahan yang sama, dan ini masih ditoleransi, nantilah dibicarakan. Tidak kemudian ketika menemukan sepertinya, wow, ini adalah kesalahan, aku menang, kamu kalah. Pernikahan bukan untuk menunjukkan siapa menang, siapa kalah, tapi kalian yang tidak sempurna itu bekerja sama satu sama lain, mau tidak mau. Dan kali ini kita lanjutkan belajar, jangan selalu bersikap sebagai jaksa untuk pasanganmu. Apa yang dilakukan jaksa? Jaksa menerima dalam proses yang umum, jaksa menerima BAP dari polisi, ada saksi, ada bukti. Kemudian jaksa melihat itu, memeriksanya, menentukan pasal-pasal mana yang tepat. Jaksa punya beberapa pertimbangan. Kemudian menuntutnya. Nah, kalau saya katakan, jangan selalu bersikap sebagai jaksa kepada pasanganmu. Jangan selalu menuntut kepada pasanganmu. Sepertinya engkau itu sempurna, engkau tidak akan pernah berbuat salah. Jangan bersikap seperti itu. Kalau pasanganmu pernah berbuat salah, ya oke, selama dia menyadari, dia berhenti, dia bertobat, dia menyesal salah, bahkan itu sudah dilakukan lama, engkau punya
hati yang lapang, yang besar untuk memaafkannya. Kalau kamu ini selalu bersikap sebagai jaksa kepada dia, maka tidak akan selesai. Kesalahannya yang pernah dilakukan akan selalu engkau ingat. Dan terus-menerus segar di pikiranmu bahwa kamu ini salah, kamu pernah buat salah dan selalu buat salah. Wow, kalau istrimu buat salah, menyadari, menyesal, tidak melakukannya lagi, kenapa engkau tidak menghargainya? Kenapa engkau tidak menghargai perubahannya? Begitu juga dengan suami, kalau suamimu berbuat salah, kemudian dia menyadari, dia minta maaf, dia berubah dan tidak melakukannya lagi, dia bahkan lebih baik daripada sebelumnya, mengapa engkau tidak menghargainya? Tetapi kalau kamu itu selalu bersikap sebagai guru, merasa benar, selalu menasihati, sebagai polisi yang menemukan pelanggaran, lalu terus membuat BAP, berita acara pemeriksaan, ditambah lagi jaksa, wah komplit semua. Lalu apa sebenarnya niatmu menikah? Apakah mau menang-menangan? Selalu merasa benar, selalu merasa hebat? Bukankah suami istri mestinya setara? Menerima, menghargai, menghormati, bahkan kemudian mendukung, mau melayani, saling menyenangkan, menghormatinya, bahkan berkorban. Bukankah suami istri sebagai sahabat, sebagai kekasih, sebagai sekutu adalah suatu hubungan yang menyenangkan? Sebagai teman, sahabat, kekasih, sekutu. Wow. Maka perbincangan selama 50-60 tahun pernikahan adalah perbincangan dua orang sahabat yang saling mengasihi dan menghormati. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada selalu bersikap sebagai guru, sebagai polisi, sebagai jaksa, bahkan sebagai hakim untuk pasanganmu? Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.